Nah, balik lagi di podcast Nesa, tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh makna. Di sini kita bakal bahas berbagai topik menarik, mulai dari kehidupan sehari-hari, cerita inspiratif, sampai hal-hal yang hangat dibicarakan. Pokoknya cocok banget buat kamu yang pengen denger sesuatu yang ringan tapi tetap insightful. Jadi dimanapun kamu lagi berada, entah lagi santai, di perjalanan, atau butuh teman ngobrol, semoga podcast ini bisa jadi teman yang asik buat kamu. Perkenalkan, nama saya Dava Bastian. Dan di sini kita bakal ngobrol seputar dunia sekolah dan pendidikan. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget nih. Beliau merupakan ketua OSIS periode sebelumnya yang dikenal aktif dan pastinya punya public speaking yang keren banget. Kita bakal ngobrol tentang pengalaman selama menjabat jadi ketua OSIS, tantangan yang pernah dihadapi, dan cara membangun rasa percaya diri sampai tips buat kalian yang pengen jadi pemimpin sekolah. Daripada makin penasaran, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh dong Kak kenalan dulu ke pendengar podcast Nesas? Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ashwin Afinas dari kelas 9A. Biasa dipanggil Ashwin. Nah Kak, sekarang kan Kakak udah jadi pernah ketua OSIS nih. Gimana rasanya setelah melepas jabatan? Untuk rasanya sih itu ada enak ada enggaknya. Untuk yang pertama dari enaknya dulu ya. Kalau enaknya itu yang pertama jelas, kita jadi lebih punya banyak waktu untuk diri kita sendiri dan untuk lebih fokus mengejar nilai rapot dan pendidikan. Untuk gak enaknya itu jelas juga kita harus beradaptasi kembali dengan waktu yang kita miliki. Karena sebelumnya kan biasanya hari-hari kita itu diisi dengan kegiatan organisasi. Nah sekarang kita harus lebih fokus dengan pendidikan, itu jujur harus beradaptasi kembali sih. Kalau boleh flashback dikit, dulu awalnya kenapa Kakak tertarik ikut OSIS? Untuk tertarik atau enggaknya sih itu mungkin ya yang pertama, kalau seingat AA pas kelas 7 itu AA tertariknya karena AA lihat pengurus OSIS itu punya wibawa, dan AA juga lihat pengurus OSIS itu pas MPLS kayak kelihatan keren aja. Terus setelah pikir-pikir lagi, kan itu kalau gak salah ada waktu 3 bulan untuk lanjut ke pendaftaran OSIS tuh. Nah pas awal-awal AA pikir-pikir lagi mau ikut OSIS enggak ya, terus AA searching-searching ke TikTok, katanya boleh ikut OSIS kalian kalau misalkan ingin menambah relasi pertemanan, relasi pergaulan, terus ingin juga menambah wawasan. Jadi kayak oke lah, ini ikut OSIS gak ada salahnya juga gitu buat fokus di organisasi untuk beberapa tahun ke depan. Terus waktu pertama kali kepilih jadi ketua OSIS, apa yang Kakak rasain saat itu? Untuk pas pertama kali kepilih, jujur AA ngerasa nggak pantas untuk jadi ketua OSIS. Kenapa? Karena saat itu saingan AA itu kan ada Kak Gibran. Sedangkan Kak Gibran itu sebelumnya mantan wakil ketua OSIS. Nah di situ AA hanya sebagai bendahara. Jadi AA merasa kayak kok AA gitu yang kepilih, kenapa nggak Gibran? Waktu itu sih kayak gitu. Terus AA juga takut tanggung jawab yang AA emban ini nggak bakal sanggup AA lewatin untuk kedepannya. Cuma ya itu pas awal-awal aja. Selama menjabat, ada nggak pengalaman yang paling seru atau paling berkesan buat Kakak? Untuk pengalaman sih yang Kakak rasain itu yang paling berkesan menurut AA saat kita ada event besar. Pas ada event-event besar, terus buat nyusun konsep acara, untuk nyusun struktur kepanitiaan, itu biasanya kan cukup lama, sama kelas 9, sama kelas 8, kelas 7, itu kan biasanya sampai agak sore. Nah, di situ AA rasa kekeluargaan di OSIS tuh kayak erat banget rasanya. Jadi menurut AA itu yang paling seru sih. Kakak juga dikenal punya public speaking yang bagus nih. Dari dulu emang udah pede ngomong ke depan banyak orang atau awalnya suka gugup? Oke, untuk public speaking itu pas awal-awal, jujur pas tes visi misi OSIS itu AA rasa public speaking AA nggak sebagus itu. Tapi AA udah berani untuk berbicara dengan lantang saat itu. Kenapa? Karena AA gini, AA mah bukan tipe orang yang kalau misalkan takut itu malah nyerah. Jadi sarana AA kalau misalkan kalian mau public speakingnya bagus, itu coba deh kalian jangan takut untuk mencoba. Terus juga jangan takut karena omongan orang lain. Jangan takut kalian diejek atau gimana, karena perspektif orang ke kita itu beda-beda. Kalau misalkan orangnya udah nggak suka sama kita, jelas kita akan diulik-ulik kesalahan sekecil apapun. Tapi kalau misalkan orangnya ya orang yang nggak tahu apapun tentang kita, ngelihat public speaking kita bagus, mereka pasti bakal kayak, wah public speaking anak ini bagus banget, pasti bakal kayak gitu. Biasanya Kakak latihan public speaking atau ningkatin rasa kepercayaan diri itu gimana sih? Kalau latihan sih ya, biasanya kalau sebelum ada acara di rumah itu di depan kaca coba latihan dulu.
Kalau misalkan ada pidato atau misalkan ada ucapan pesan dan kesan, itu biasanya AA coba latih di kaca. Setelah itu AA minta tolong ke orang rumah, ke kakak atau enggak ke ibu, untuk misalkan kayak ya memposisikan kalau diri kita tuh sedang di dalam khalayak ramai. Nah, jadi kita kayak seolah-olah berbicara di depan banyak umum. Jadi kayak minta bantuan aja sama orang sekitar gitu. Selama jadi ketua OSIS, tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi apa? Masalah internal anggota. Ada beberapa anggota yang terkadang berbeda pendapat, ada beberapa anggota yang mungkin sifat egoisnya lebih tinggi, ada juga beberapa anggota yang lebih mentingin keinginan pribadi, terus terkadang juga ada beberapa anggota OSIS yang melanggar aturan yang kita sendiri buat. Nah, itu tantangan terbesar menurut AA. Di dalam organisasi pasti ketemu banyak karakter orang di dalamnya. Mungkin ada juga yang nyebelin, susah banget diatur, ada yang nggak aktif, cuma diem doang. Ada yang bercanda terus. Kak Aswin, biasanya ngatasinya gimana? Untuk ngatasinya biasanya AA bagi dengan tingkat si anak tersebut ya. Misalkan yang nakal banget, beda lagi cara ngatasinya. Oke, kalau misalkan yang tadi dapat sebutin itu AA biasanya pertama tegur, dikasih teguran. Kalau misalkan udah dikasih teguran tapi tetap nggak ada perubahan, biasanya AA tindak lanjut dengan cara AA coba omongin mereka berdua secara langsung. Kayak gimana ya? Misalkan diajak nih ke suatu ruangan atau ke suatu tempat berdua dengan si anak tersebut, nanti diomongin baik-baik, kayak kalau misalkan lagi kumpulan itu mohon dengan sangat kekondusifannya, mohon dengan sangat untuk tidak ngobrol, atau misalkan mohon dengan sangat untuk tidak banyak berbicara atau apa gitu, kecuali di saat dimintai pendapat. Nah, biasanya omongin. Kalau misalkan tetap enggak ada perubahan juga, berarti memang si anak tersebut tidak ada keinginan untuk berubah. Kalau misalkan memang seperti itu, AA kasih tindakan lanjut lagi, yaitu dikasih 2 pilihan. Lanjut di OSIS atau silahkan keluar dari organisasi. Karena organisasi nggak butuh anak yang mementingkan egonya sendiri, menurut AA. Oke, pernah gak Kak ada momen kesel atau capek banget waktu ngurus banyak orang? Pernah, sering. Jelas sering. Untuk sekelas ketua organisasi itu pasti ada saatnya kita ngerasa capek atau ngerasa lagi down untuk ngurusin anak-anak di sekolah ini. Apalagi anak-anak kan ada beberapa yang karakternya berbeda-beda, dan juga ada anak-anak yang kadang bandel, suruh baris atau suruh mengikuti kegiatan sekolah, itu agak susah. Itu pas kita lagi capek ditambah sama ya mereka, biasanya itu emosi AA lebih gampang terpancing. Biasanya kakak nenangin diri gimana? Kalau nenangin diri itu biasanya kan kakak pribadi untuk hobi itu lebih suka nyanyi ya, untuk nenangin diri. Jadi biasanya kalau misalkan nggak nyanyi ya palingan juga jajan. Oke, kalau lagi banyak tugas sekolah tapi kegiatan OSIS juga padat, biasanya kakak bagi waktunya gimana? Untuk bagi waktu biasanya kegiatan OSIS itu kan termasuknya intrakurikuler, dan kegiatan belajar juga intrakurikuler. Jadi AA lebih mentingin jelas kalau ke pelajaran itu penting nomor 1. Jadi AA selesain dulu, kalau misalkan udah selesai baru dilanjut dengan kegiatan OSIS. Oke, menurut kakak ikut organisasi itu penting gak sih buat perkembangan diri? Perkembangan diri itu jelas penting banget untuk mengikuti suatu organisasi. Karena di dalam organisasi tersebut kita itu dibentuk, pahat dengan aturan-aturan organisasi yang mungkin terasa ketat dan terasa banyak aturan atau apalah inilah itulah. Sebenarnya aturan tersebut dibuat itu bukan karena mengganggu sekolah atau apa. Aturan itu dibuat untuk ditaati. Jadi kita tuh di dalam organisasi belajar untuk menaati aturan. Di sekolah sudah ada aturan, ditambah lagi aturan dari organisasi. Itu membuat diri kita kayak kalau misalkan kita emang benar-benar menaati aturan tersebut, itu berarti diri kita itu disiplin, masuknya ke anak-anak yang disiplin. Jadi saat nanti kita sudah masuk ke lingkungan masyarakat, itu kita sudah tidak lagi kaget dengan aturan-aturan yang ada. Dan untuk perkembangan itu jelas, dalam perkembangan seorang anak mengikuti organisasi itu sangat penting. Karena bisa menambah relasi pertemanan, terus juga pergaulannya jelas terjaga dengan yang satu organisasi, kekeluargaannya juga itu lebih erat, dan banyak lagi deh, kalian coba aja. Ada gak pelajaran atau perubahan yang paling kerasa di diri kakak setelah jadi ketua OSIS? Ada. Kalau misalkan perubahan itu jelas ada. Yang pertama, pas jadi anggota, jujur emosi AA itu kurang stabil pas mesti jadi anggota OSIS. Apalagi kan saat itu AA
bendahara ya waktu itu tuh, bendahara 2. Nah kan terkadang ada anak-anak yang susah saat ditagihin kas OSIS atau dimintain kas, dimintain uang buat keperluan OSIS itu agak susah. Nah itu emosi AA jadi gampang terpancing. Cuma setelah menjadi ketua itu AA tahu sifat dari setiap anggota itu apa, terus perubahan sifat juga AA tahu. Jadi kayak oh si anak ini ada yang berubah nih, si anak ini lebih baik nih atau si anak ini lebih buruk. Perubahan yang terjadi di diri AA jelas, emosi AA jadi lebih stabil, lebih terkontrol. Terus emosi AA juga kayak ya enggak semeledak-meledak sebelumnya. Cuma untuk yang paling susah itu perubahan menurut AA yang merubah watak kita sendiri. Jadi kayak cara bicara kita ke orang lain itu jujur agak sulit dirubah. Nah, buat siswa yang pengen ikut OSIS tapi masih malu atau takut buat mulai, ada pesan gak Kak? Pesan untuk kalian semua, adik-adik atau siswa-siswi yang ingin ikut OSIS, jangan malu. Tidak ada salahnya mencoba untuk mengikuti suatu organisasi. Karena kalau kalian takut, banyak hal yang akan kalian lewatkan dengan takut. Sekedar takut itu wajar. Takut itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah merasakan yang namanya takut. Tapi ada anak yang berani melawan rasa takut tersebut. Dan itu keuntungan yang besar. Kenapa? Karena saat mengikuti organisasi, sudah AA jelaskan sebelumnya juga, kalian akan mendapatkan banyak benefit. Punya teman yang banyak, relasinya banyak, terus juga belajar kepanitiaan, yang jelas itu akan berguna untuk pendidikan yang lebih tinggi ke depannya. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Itu pesan dari AA. Harapan Kakak buat OSIS sekarang dan ke depannya apa nih? Untuk harapan AA sih, AA harap OSIS yang sekarang itu jelas lebih baik dari angkatan AA. Terus OSIS yang sekarang juga bisa lebih berkembang, bisa lebih luas wawasannya dari yang angkatan AA. Terus juga AA harap bisa lebih tegas dari angkatan AA. Pokoknya lebih baik dari angkatan kita. Jadikan kesalahan yang ada di angkatan AA itu sebagai pelajaran supaya tidak terulang kembali di angkatan kalian. Satu pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir, menurut Aswin, pembina OSISnya gimana? Baik atau enggak? Oke, untuk baik atau enggaknya mungkin relatif ya dari sudut pandang setiap orang. Kalau misalkan pembina OSIS itu jelas menurut AA pribadi ya dari sudut pandang AA, pembina itu baik. Ada yang baik, ada yang enggak ya maksudnya. Pembina OSIS kan ada beberapa orang ya. Nah, ada yang baiknya, ada yang enggaknya. Yang baiknya punya pembina itu jadi kan kita masih anak SMP. Kalau misalkan kita kadang suruh bikin dokumen atau surat-surat proposal atau apalah, terus butuh buat ngajuin ke Pak Kepala itu dibantu sama pembina, itu baiknya. Enggak baiknya mungkin ya agak-agak nggak sopan, cuma ya udah. Enggak baiknya tuh gini, pembina tuh terkadang meminta kita untuk melakukan suatu hal yang di luar kemampuan kita. Contoh, yang nggak enaknya itu misalkan kita suruh merapihin motor atau apa pas ada acara, padahal menurut AA itu bukan tugas OSIS, ada organisasi lain. Terus juga pembina kadang ngasih program kerja ke kita, pengen program kerja itu berjalan dengan lancar, tapi pembina gak mau campur tangan sama sekali. Pas giliran program kerjanya ada kesalahan, pembina ulik-ulik kesalahan kecil apapun, padahal kesalahan itu diambil untuk jadikan pelajaran. Oh iya, ada satu lagi yang bikin gak enaknya ya, terkadang omongan pembina tuh nyelekit. Terus pembina juga kadang minta kita buat gini, padahal dianya nggak tahu urusan kita tuh seperti apa. Pembina juga sering banget ngegampangin buat keluarin aja. Pembina juga kayak masalah sekecil apapun mereka udah keluarin aja, padahal gak segampang itu. Baiklah, pertanyaan terakhir nih Kak, boleh dong kasih motivasi atau kata-kata semangat buat pendengar podcastnya Sas? Oke, kata-kata semangat untuk adik-adik semua yang mendengarkan podcast ini. Dari AA, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Jadikan kesalahan sebagai batu loncatan kalian untuk lebih bagus lagi, untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadikan kesalahan yang pernah kalian lakukan sebelumnya sebagai motivasi untuk kalian. Jangan dengerin kata orang lain. Jadilah diri kalian sendiri tanpa mengikuti prinsip orang lain, tanpa mengikuti omongan orang lain. Pokoknya AA saran buat kalian itu jangan pernah termakan oleh omongan publik. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih ke Aswin karena sudah bersedia hadir dan berbagi pengalaman sebagai Purna Ketua OSIS periode sebelumnya. Semoga diskusi ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dava Bastiar dan Ashwin Afinas. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.